Juvi, jurnalis filantropi Indonesia. Pemuda, maju. Ada di mana? Indonesia. Indonesia. Sudah hina. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Allahu Akbar. Mana, Bang? Kelas berapa kamu? Kelas 9. Oh iya, Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita baru saja selesai terapi di Pondok Pesantren Nuar Raja Papua. Alhamdulillah segar, napas strong. Mantap, alhamdulillah. Oke. Perjalanan dari masjid yang hari ini sudah menuju lantai 5 dan akan lantai 6 dan lantai 7. Insya Allah dari dukungan seluruh umat Islam, para agniya, para donatur, para dermawan, sebelum Ramadan kita sudah tutup akad. Hal ini kita lakukan sebagai upaya untuk membantu saudara-saudara kita dari Irian yang hijrah ke sini belajar khusus tahfiz Quran dan hadis, sehingga mereka kembali ke kampung halaman menjadi benteng dakwah, benteng akidah, benteng tauhid, sekaligus menjadi benteng NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hari ini santri yang nginap di sini 750, belum termasuk mahasiswa dan mahasiswa. Karena ada mahasiswa yang sekolahnya di Jakarta, di Ciputat, ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi. Tapi mereka balik kalau ada kegiatan Himsani atau Himsani itu himpunan mahasiswa dan santri AFKN, atau dari Kahimsani, Korps Alumni Mahasiswa dan Santri AFKN. rata-rata dari mahasiswanya di mana saja dan mengambil jurusan? Ada di UI, ada di Indonesia Sang Unggul, ada di Muhammadiyah Jakarta, ada di Unisma Bekasi, ada juga di Juanda, ada juga di UIK. Alhamdulillah semua umat Islam, para alim, para ulama, para dermawan, bahkan saudara-saudara kita yang ada di Jabodetabek ini memberi perhatian penuh untuk mereka. Kira-kira apa dari segi apa dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan pesantren? Kalau menggunakan teori matematika dalam hitungan RAB tentu mencapai biaya yang lebih besar, bisa ratusan miliar. Tetapi kita menggunakan metode combine di mana para umat menyumbang besi, semen, hebel, wermes, lain-lain sebagainya. Dan itu ada juga para dermawan yang menyumbang untuk membayar tukang yang kerja di sini. Alhamdulillah tidak ada masalah, berjalan dengan lancar.
Dan ya ini berkah dukungan seluruh umat Islam di tanah Indonesia, terutama keluarga besar umat Islam di Jabodetabek yang punya perhatian begitu besar. Kalau mau membantu pesantren ini kira hubungi kemana Ustaz? Bisa langsung ke www.afkn Nuar atau menghubungi nomor telepon 08138555 314 Ahmad Damanik atau langsung ke saya 081213777717. Pesantren ini kan sekarang sudah bergeser ikonnya jadi alternatif pengobatan COVID. Kira-kira ada testimoni dari orang tertentu atau terkenal yang pernah ikut terapi di sini, Ustaz? Terapi di sini macam-macam, baik dari masyarakat biasa sampai dengan petinggi-petinggi bangsa dan negara, termasuk para alim dan ulama. Kita seperti wawancara kita dengan Abah Haikal Hasan, Farid Uqbah, Ustaz JJ Bahtiar Nasir, Sekjen MUI Indonesia Dr. Kiai Haji Amir Syah Tambunan, dan para dai-dai lain yang ingin sehat, ingin menjaga imunitas tubuh badan, mereka datang mengikuti terapi yang kita buat ini. Dan terapi ini sudah kita buka lama, hanya setelah memperhatikan banyak orang hidungnya tersumbat, paru-paru, napasnya tidak lega, maka di saat pengumuman pemerintah tentang datanya COVID, kita buka di pesantren. Sehingga alhamdulillah pasien datang silih berganti di hari Sabtu dan hari Ahad. Dan kita biasa minta supaya dibuka mendaftar 1 minggu sebelumnya, karena jumlah yang mendaftar mana yang duluan itu yang kita dahulukan. Pakai sistem kuota ya, Pak? Ya, pakai sistem kuota karena kita batasi selain menjaga protokol kesehatan, tapi kita juga bisa melayani mereka supaya mereka maksimal di dalam terapi. Ya, jadi khusus Sabtu Minggu aja sih. Ada juga waktu tertentu, tapi itu disediakan untuk kelompok kayak alim ulama atau pejabat bangsa atau tentara atau TNI. Silakan membuat janji, karena masak ini kan minimal 6 jam, mencampur obatnya itu minimal 3 jam. Seharian maksudnya? Jadi kita dari malam sudah pergi. Terapi COVID ini, Ustaz, bisa dijelaskan mungkin teknik dan kemudian isi daripada obat-obatan herbal yang digunakan seperti ramuan? Kita ada ramuan Ansor, ramuan yang ada di sini, ramuan yang ada di Bekasi atau muatan lokal, yaitu seperti daun sirsak, daun jambu batu, ada juga daun kunyit, lengkuas, yang tadi antum di dalam mencium seperti kita mau makan di dalam. Selain daripada itu, 75 jenis ramuan khusus yang kita datangkan dari sana dalam rangka membantu saudara-saudara kita supaya ibadahnya, pekerjaannya, pelaksanaan tugasnya berjalan lancar, karena dengan sehat walafiat yang dilakukan dengan terapi di sini. Oke. Kemudian kalau terapi di sini kan orang suka nanya, itu biayanya berapa, terus bagaimana teknis untuk menghubungi dan lain sebagainya, gitu. Saya kira melihat nomor telepon tadi, terus menghubungi dan membuat janji. Dan kita membuat janji, karena kalau dia telepon belakangan tentu kita janji minggu berikutnya. Kalau sudah penuh kita batasi karena menunda mengatur waktu. Bahkan terkadang kalau sudah sampai 400 kita bikin jadwal tambahan, yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Jadi untuk sehari itu berapa orang Ustaz? Ideal ya? Ada yang sampai 400. Masal ya? Kita sampaikan membantu masyarakat juga, semoga masyarakat bisa membantu pesantren, diantaranya lewat sarana terapi ini. Dengan sarana terapi ini dia sehat, dia berwakaf, berinfak, bersedekah. Lebih dahsyat, dia mau sehat dia terapi, dia mau sehat dia wakaf, infak, sedekah, lengkap sempurna sudah. Sehingga sehat, infak, sedekah dan wakafnya jalan lurus ke jalan Allah. Jadi selain ikhtiar secara lahiriah juga ada ikhtiar lewat sedekah dan lain sebagainya. Ya, itu kan pesan Nabi bahwa mau sehat, mengembalikan orang sehat, salah satunya adalah dengan pengobatan. Pengobatan terbaik juga salah satunya adalah zakat, infak, sedekah. Syukur-syukur wakaf. Ustaz, kalau ada mau nyantri di sini bisa dari orang di luar Papua, bisa orang mau nyantri di sini? Dulu kita fokus mayoritas dari Mariana. Papua Barat atau dari Irian Jaya Barat.
Tapi alhamdulillah saya disampaikan oleh para guru supaya memberikan semangat kepada anak-anak kita dari sana harus dibuat combine. Sehingga anak-anak yang ada kita ambil dari Rio, dari Makassar, dari Ambon, dari Ternate, dan dari mana-mana saja yang bergabung, termasuk dari Bekasi. Dan mereka di sini punya persaudaraan yang tinggi dan kuat. Oke, Ustaz, terakhir harapannya untuk kesehatan bangsa Indonesia gimana, Ustaz? Terapi ini sebenarnya ingin membantu masyarakat dan umat Islam bangsa Indonesia, termasuk membantu pemerintah untuk meringankan apa yang menjadi beban negara yang dipikirkan oleh negara. Kami dengan cara sederhana melalui terapi wukuf ini, sehingga semua merasa bahagia dengan terapi yang ada.